Tak ada jalan yang tanpa tujuan, tak ada cerita tanpa perjuangan, tak ada hidup tanpa kesalahan, hadapi tanpa penyesalan. Selalu ada pelangi setelah hujan, di balik kesusahan ada kemudahan. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada dunia, aku dan kamu, kita pasti bisa. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan pantang menyerah. Katakan pada mereka, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Oh, pasti bisa. Pasti bisa. Hai, assalamualaikum dong uti sekalian. Wah, senang sekali ya hari ini torang baku dapa lagi di Jalan Cerita. Terima kasih Storyline DP Lagu bagus sekali membuka acara ini dengan sangat keren. Nah, Habib, ngomong-ngomong hari ini kita punya tamu istimewa nggak ya? Untuk sementara belum ada kayaknya. Belum ada ya, tapi Jalan Cerita pasti punya tamu-tamu inspiratif yang ceritanya akan torang diskusikan, torang bahas di Jalan Cerita. Untuk itu kita undang Kak Cun dan Pak Jongge. Salam jauh. Oke, silakan duduk dulu. Nah, Kak Cun, Ya. ini ada Kak Cun dan Pak Jongge. Yes. Boleh dong kamera kita shoot salah satu penari kita yang paling cantik. Oke, Kak Cun boleh dijelasin sedikit tentang filosofi dari kostum yang dikenakan oleh si penari hari ini? Berdiri. Boleh berdiri ya. Oke, silakan. Yang cowok juga ya? Cowok juga. Boleh, cewek dulu deh. Oke, cewek dulu. Nah, jadi ini salah satu kostum Pak Jongge. Ini temanya kreasi sih. Tema kreasi. Iya. Nah, kalau misalnya dia kreasi itu nggak bisa ditambah-tambahin dengan atribut adat. Oke. Kayak kecubung. Oh benar. Iya, kayak Sopaten. kecubung tangan. Iya, itu nggak bisa dicampur aduk gitu. Baik. Dia di rumah boli-boli istilahnya. Oke. Jangan dibongkar-bongkar gitu. Tidak boleh dibongkar-bongkar. Iya, Jadi jadi ini yang temanya kreasi. Jadi kita udah Kreasi. pakai bulu-bulu ya. Bulu-bulu ini kan memang nggak ada di Gorontalo. Ini cuma Oke. bentuk kreasi aja. Terus aksesorisnya juga ini bulu lebih. apa ini Kak Cun? Bulu ayam, bulu bebek? Ini di bulu ayam udah dipercantik. Oke. Jadinya kayak gini. Kebetulan yang pakai juga cantik. Oh ya ampun, oke. Ya, jadi semuanya temanya kreasi aja gitu. Kreasi dan Indonesia banget, merah putih. Putih. Kalau yang cowok dong, Cowok. satu boleh. Ganteng sekali ini laki-laki. Ya, ini temanya juga kreasi ya, cuman Kreasi kita juga. lebih ke ambil dari Gorontalo ya, adat bersihkan Sara bersihkan kita bola, jadi kita ambilnya ya semi Islami gitu. Oh gitu, Ya. religi. Jubah. Jubah, baik. Jadi kemudian untuk headpiece-nya ini dia kayak bentuk topi sunat gitu ya. Oke. Ya, jadi kolaborasinya seperti ini sih, kreasi juga. Inspirasinya nih Kak, dari mana sih? Inspirasi lebih banyak buka referensinya itu di Instagram sih. Oke. Itu lebih ke warna, pemilihan warna. Itu kita lebih lihat referensinya di Instagram. Terus untuk model itu, imajinasi itu ketika sebelum tidur. Waduh, sebelum tidur imajinasinya muncul. Iya, Keren berimajinasi. sekali. Oke, silakan duduk dong. Boleh duduk ya.
Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas pakaian yang dikenakan oleh teman-teman penari dari Depa Jongge. Nah, sebelum itu Kak, kita mau bahas sedikit tentang Depa Jongge bersama Kak Chun. Boleh? Boleh. Kita mau ulik sedikit tanya-tanya ya. Iya. Pasti teman-teman penasaran nih di rumah. Kenapa namanya Pak Jongge? Iya. Pasti orang mendengar nama Pak Jongge itu, apa sih Pak Jongge? Namanya unik gitu kan. Tapi sebenarnya Pak Jongge itu berasal dari bahasa Gorontalo Mulolonya ya. Menari, moragai, itu bahasa Gorontalo aslinya itu Pak Jongge. Gitu. Pernah ketemu klien gitu kan, ketemu sama bapak yang udah ya lumayan lah berumur. Terus ini sangkernya apa? Pak Jongge. Oh Pak Jongge, Pak Jongge itu bagoyang kan? Oke. Nah gitu, jadi banyak orang yang sekarang yang sudah tidak tahu lagi bahasa Gorontalo yang mulolo istilahnya ya. Jadi Pak Jongge itu moragai, bagoyang. Depa Jongge, moragai atau bagoyang. Bagoyang. Nah, kira-kira nih teman-teman sekalian, sejak kapan dibentuknya Kak? Dibentuknya sebelumnya, kalau berbicara terbentuknya Pak Jongge itu kebetulan saya juga lahir di sebuah sangkar binaan provinsi ya. Jadi saya besar di sana sekitar 5 tahun. 5 tahun berproses, 5 tahun belajar sambil menyelam minum air. Dan akhirnya Tidak tenggelam ya? Enggak tenggelam. Akhirnya saya memantaskan diri untuk keluar tahun 2017 dan awal dari tahun 2017 itu saya membentuk sebuah tim. Awalnya sebuah tim gitu. Jadi saya mengumpulkan orang-orang yang memang punya passionnya di menari gitu. Jadi memang sudah punya niat untuk menari dari awal, hobinya memang sudah menari, saya kumpulkan, saya bentuk komunitas dan terbentuklah Pak Jongge. Jadi Kak Chun dengan ilmu yang ada setelah hengkang dari Hengkang juga enggak setelah memutuskan untuk mandiri, Iya. kemudian menjaring adik-adik muda yang Iya. siap untuk berpajongge ria gitu ya istilahnya, Bergoyang ria. bergoyang ria. Nah, ini adik-adik semuanya usianya muda belia. Saya lihat tidak ada kerutan wajah ya. Masih muda semua, mangiri saya. Nah, kenapa nih? Alasannya kenapa harus anak muda? Ya untuk anggota Pak Jongge itu sendiri saya ambilnya yang memang sudah lulus SMA gitu. Oke, Kenapa lulus sudah lulus SMA? Karena mereka udah diberi kepercayaan sama orang tua ya, mulai berekspresi, mulai dengan kegiatannya di luar. Jadi saya ambil yang memang udah diberikan kepercayaan sama orang tua gitu. Kalau anak SMA kan masih dibatasi. Benar. Dibatasi. Jadi saya kumpulkan anak muda yang memang mereka masih produktifnya, mereka masih bisa melakukan semua hal, masih bisa berkreasi. Jadi saya kumpulkan gitu. Jadi prioritasnya memang anak muda, lulusan SMA ya, lulusan SMA. Jadi buat temen-temen di rumah yang baru lulus kamari SMA, nih ada Kak Chun yang siap membimbing kita adik-adik di rumah untuk mau pajongge. Oke, nah dari kostum yang mereka kenakan nih kakak, ada ilustrasinya nggak sih? Ilustrasi. Inspirasinya tuh dari mana sih? Setiap kostum yang dikenakan untuk menari. Untuk kostumnya kita tiap kostum itu punya model berbeda. Disesuaikan dengan jenis tarian. Iya, jenis tarian. Jadi kalau misalnya klien minta tariannya seperti ini, berimajinasi lagi bentuk sesuai dengan tema tarian gitu. Jadi kita bentuk buat baju kostumnya itu harus sesuai dengan tema. Tariannya. Iya, tema tarian. Jadi bisa dibilang tarian yang ada di Pajongge di Pajongge ini itu selalu punya temanya masing-masing. Iya, tema, dan mereka harus menyesuaikan juga. Kalau misalnya tariannya begitu energik gitu, jadi kostumnya juga harus disesuaikan. Jangan sampai menari ya atributnya jatuh gitu kan. Jadi mereka dibatasi. Nah, sebentar mereka ada penampilan gitu kan, agak energik sih. Jadi kostumnya itu jangan terlalu ribet ya, cukup simple aja kayak gini. Cuman modifikasinya dibuat seelegan mungkin ya. Semenarik mungkin. Karena kita lebih fokus ke entertain, jadi kita menghibur. Benar, Orang-orang harus kita buat mereka terkesima dengan kita gitu. Keren sekali. Nah, tadi ya membuat orang terkesima dengan tarian. Kira-kira untuk membuat satu mahakarya, sebuah koreo, itu butuh berapa lama sih? Bagaimana ya kalau saya yang cerita nanti kesannya agak sombong gimana tidak gitu. apa. Saya mau tanya dulu, coba dari Fandi, mereka punya versi masing-masing kalau saya buat tarian itu kayak gimana? Oke, coba dari Fandi. Ya, berapa lama? Berapa lama? Biasanya kita kalau ada permintaan untuk tari baru
paling mepet 3 hari. 3 hari, ekspres 3 sekali hari ya. kita latihan untuk tari baru bisa. Oh, Kita bisa gitu. selesaikan dalam jangka waktu 3 hari kan. Muda, energik, dan Berprestasi. serba bisa ya. Keren sekali. Nah, kemudian tadi ya 3 hari. Sebelum mereka bisa seandal ini, butuh berapa lama membuat mereka jadi sehebat ini? Oh iya, mereka sudah punya basic sebelumnya karena mereka punya background juga masing-masing gitu. Oke. Ada yang mungkin udah lahir sudah bisa nari ya? Tidak, mereka ada yang dari SD Sedari udah. kacili bisa menari ini pasti. Dari SD, SMP, SMA mereka sudah bisa nari. Ada juga yang Oke. nanti kuliah baru belajar menari. Jadi mereka memang saya kumpulkan, cuman memang basicnya beda-beda gitu kan. Pas dikumpulin, basicnya beda-beda. Saya yang jadi penyatu di situ. Basicnya beda-beda. Emang ada talenta apa sih di Kalau dalam yang Pak ini, Jongge ini? dia awalnya dia seorang penyanyi. Coba kenalin siapa dong namanya? Hai, nama Putih Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Stefan Antome. Nama sapaan Estika. Estika. Jadi awalnya itu saya sebelum menjadi penari itu saya penyanyi. Wow, penyanyi. Kebetulan ketemu di lomba juga di TVRI. Dia sebagai finalis, saya pembawa acara waktu itu. Oke. Ketemu dan ternyata dia bisa nari. Saya juga terkejut sih. Dan awalnya jadi penari bagaimana tadi? Penari itu karena ditunjuk, saya ikut seleksi reveles 2N. Dan alhamdulillah bisa mewakili, kan sekolahnya itu kan di SMA Telaga. Jadi bisa mewakili sekolah SMA Telaga ke tingkat nasional. Keren sekali Kak Cun, inspiratif sekali di usia muda, membanggakan sekolahnya, alma mater, bahkan provinsi. Keren sekali. Nah, untuk adik-adik Pak Jongge, ini yang ada di studio hari ini ada 4 orang. Ada lebih dari ini? Kita anggota tetapnya 5 cowok, 5 cewek, 2 MUA. 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 Oke, MUA. Allah Akbar. Baik, MUA ya. Iya, jadi Make mereka up di artist sini ya? juga ada basicnya dari seorang penari kan, basic penari. Dan karena sering biasa tampil, mereka juga mulai belajar tentang make up. Jadi mereka tekuni dan akhirnya bisa dikatakan MUA. Oke, jadi ada 10 penari, Nah, 5 laki-laki, 5 perempuan, dan 2 MUA. Total ada 12 dengan Kak Cun. 13 berarti. Keren Kesebelasan. sekali. Nah, untuk bisa masuk ke dalam tim Pak Jongge, misalnya saya tertarik, itu ada syarat khusus nggak sih Kak? Kalau syarat khusus yang penting dia punya niat, itu aja sih. Oke. Niat. Asali niat ya? Iya, asal niat. Kalau tiada niat kan tiada guna kan? Betul. Betul. Jadi kalau dari Indah, dia bergabung tahun berapa nih? 2018. 2018 waktu itu gabung di lomba ya? Iya, lomba. Iya, lomba. Ini prestasinya melebihi dari saya ya. Oke, siapa tadi namanya? Indah. Indah. Ya. Prestasinya? Kebetulan sama juga kita satu sekolah, sempat ikut lomba juga sama-sama, dan kebetulan juga kemarin sempat ikut festival Colorful Indonesia di Eropa, Wow, di Eropa. Di mana di tepatnya? Paris. Paris. Aduh, tepuk tangan dong. Belum pernah ke Paris ya. Aduh, mangiri. Oke, di Paris ngapain? Apa di Paris? Menari. Oke, menari di Paris ya. Membawakan tarian apa di Paris? Kebetulan yang mengajak kami itu kemarin dari pemerintah Kota Manado. Jadi kita membawakan tarian dari daerah sana, Sulawesi Utara. Dan pemuda Gorontalo menari di Paris membawakan tarian daerah Gorontalo. Waktu itu mereka diajak oleh pemerintah Kota Manado karena mungkin kepepet ya Oke. pemerintah sana, mereka mengajak yang memang mereka melihat potensi orang Gorontalo penari itu luar biasa dan mereka sangat kagum orang Gorontalo ternyata dalam hal tarian itu bisa menorehkan prestasi sampai tingkat nasional, makanya mereka banyak yang salut sama anak-anak Gorontalo. Keren sekali, sampai di Paris Sampai di Paris. menarikan tarian daerah. Saya nggak pernah ke luar negeri, dia udah pernah. Hebat sekali Indah, terima kasih prestasinya Indah. Tetap inspirasi ya, tetap jadi inspirasi buat anak-anak di Gorontalo khususnya ya. Ya. Nah, terus selanjutnya nih, mungkin yang belum berbagi cerita, sorry, abang siapa nih?
Uti siapa ini? Uti siapa? Putih. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Ya, supaya No Uti Gorontalo bisa kenal gitu. Benar. Oke, ya. Halo No Uti Gorontalo. Perkenalkan, saya Fidar Bidalmi Diksani, kerap disapa Fidar. Jadi pengalaman saya gitu ya sebelum jadi penari di Pajongge gitu, penari utuh di Pajongge gitu. Saya sama dengan kedua teman saya gitu, Estika dan juga Indah. Kalau yang mana saya waktu SMA mengikuti lomba FLS 2N gitu, atau yang biasa kita kenal dengan Festival Lomba Seni Siswa Nasional ya, di cabang tari gitu. Dan dengan seiring berjalannya waktu dan lulus SMA gitu ya, mempunyai gimana ya, niat gitu, ingin mengembangkan bakat saya gitu. Jadi saya langsung gabung aja gitu ke Pajongge gitu. Oke, Dan- keren sekali. Fidar ini, Fidar ya. Pak Fidal. Fidal. Fidal, oke. Fidar ini dia bukan asli anak Gorontalo. Oke, Fidal orang mana? Asli Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, orang Sunda. Iya, orang Nyasar Sunda. toh Lundalo. Gagada. Oke. Dan mereka semua pernah mengikuti festival lomba seni siswa nasional. cabang tari gitu. Memang basicnya udah pernah nari. Jadi hampir semua personel Pajongge itu sudah lolos uji lomba semuanya. Sudah pernah mewakili sekolahnya mereka masing-masing. Keren sekali. Nah, selama Pajongge mulai dari awal terbentuk sampai sekarang, pernah menemukan kesulitan gak sih? Coba Kacun cerita sedikit kesulitan yang paling berkesan ya, yang pernah ditemui selama berkecimpung. Waktu tampil mati musik. Musiknya mati? Mati musik. Waktu tampil itu kan mati musik. Kebetulan kita bawa tari Gorontalo Lipu yang pasti semua penonton itu kan hafal gitu Gorontalo Oke, Lipu. benar. Pas mati di bagian lirik Tilongka Bila mati, mereka tetap nari. Yang sambung penonton. Idio. Jadi mereka nari diiringi sama penonton gitu. Kemudian juga pernah jatuh properti pasti itu. Kemudian juga Ketinggalan atribut. ketinggalan atribut. Kalau di Paris ketinggalan atribut juga nggak? Oh tidak ya, jangan sampai kucubu dapat tinggal toh masih di Hulondalo, aduh bahaya ini. Nah seru banget teman-teman cerita dari The Pajongge. Tapi No Uti di rumah jangan dulu kemana-mana. Abis ini torang mau balik ulang. Tetap di TVRI. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada dunia, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Balik lagi nih No Uti bersama Jalan Cerita. Nah, hari ini ada Kacun, oke, Septi ditemani Kacun dan Pajongge. Pada segmen kali ini kita akan challenge teman-teman dari Pajongge. Kira-kira challenge-nya apa nih? Boleh teman-teman dari Pajongge? Oh, Kita bergabung. jadi challenge-nya apa?
Nah, Pak Jongge ini terkenal dengan tariannya ya, tapi di challenge kali ini mereka akan kita tantang bukan tarian yang biasa mereka tarikan, tetapi tari-tari jenis yang lainnya. Contohnya kayak Seperti misalnya nanti ada musik pengiring lagu dari India, harus menari dengan tarian India. Kemudian kita freeze, kita pause, teman-teman semuanya harus berhenti. Nggak bisa Tidak ketawa. boleh ada yang tertawa. Tugas Septi dan Kacun harus menggoda mereka, jadi membuat mereka untuk tertawa ya. Jangan sampai ada yang tertawa. Kalau yang tertawa, oke, gugur ya, challenge. Oke, paham semuanya? paham. Seru ya, seru. Oke, tim teman-teman musik sudah siap dengan musiknya? Oke, jadi udah. Formasinya Oke, gimana, Kak? atur formasi barisan, terserah formasi. senyaman kalian. Jadi tempat akan menentukan nasib ya. Oke, siap ya? Oke. 1, 2, 3, musik. Musik Gorontalo. They can imitate you, but they can't duplicate you. Goyang, 'Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. บลองกองแกงระโนดใจอายขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมานองมาแนงมับบลองปองแปงงองแงงงองแงงในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกอง Oke, Kak Cun, Mau kemana, kita Bu? goda. Tahan, tidak boleh dapat kayak gigi. Ya, mau kemana bu? Mau kemana, Neng? Oh, stop ya. Patung pancoran nih ya, mau nunjuk. Oke, play lagi. แกงมานองมาแนงมับบลองปองแปงงองแงงงองแงงในชีวิตเธอ Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah. Mau dandan neng, mau kemana neng? Tidak boleh dapat kayak gigi. Iya, satu aja ya. Satu aja ya, oke. Ini ngapain nih? Mau tari apa nih? Goyang apa nih? Satu aja katanya satu. Oh, Iya satu satu. aja, dijawab ya. Iya. Oke, ini Mbak, kenapa nih tersipu malu ya? Ini Tersipu malu kepanasan kenapa ini. nih? Ini kepanasan. Oh, kepanasan. Iya. Aduh Tuhan. Tuhan tolong, ayo lanjut. Lanjut lagi musiknya. Agnes Monica, ayo. Aduh. Oke. I got dollars, could you imagine? Nah, Bang mau kemana Bang? Mau ke Dari- pasar Bang? Dari tadi begitu terus. Bang, mau jalan kaki Bang? Mau naik ojek Bang? Mau naik Iya. bentor di Om? Oke. Loh, kok Bapak mengangguk? Waduh, kok Bapak mengangguk sih? Gugur ya berarti? Gugur dong, waduh. Nih siapa nih Bang? Oh, Bang Fidal, siapa nih? gugur, gugur. Ya, gugur Bang Fidal ya. Kenapa harus mengangguk sih? Nggak bisa. Iya kan nggak boleh ketawa juga ya. Oke. Ini bisa dikatakan ini MC Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Dia bisa ketawa. Posenya ya. Iya, Bapak Ibu tamu undangan. Selanjutnya kita akan lanjutkan foto sesi yang kedua, ya kan? Mantap. paham. Oke, putar lagi musiknya. You're giving love to an independent woman. I'm VIP, so they can see me. I be like, damn, now they're trying to hear. Gerakannya kurang. Oke. Nah, apalagi udah senyum kayak gini nih, Pak. Bagus banget nih buat diulik nih, gagas sekali nih. Tadi senyum. Tidak boleh berubah. Aduh, tadi senyum. Gugur. Oke, gugur. Lagi. Ini yang paling heboh ya. Kalau musik lanjut, Oke. yang paling heboh ya. Agak sebelah sini. Yang teman-teman 2 orang, kita akan lanjut lagi, boleh agak ke tengah? Belum ada perintah, katanya mau gugur kalau perintah. Oke. Musik. Agak ke tengah ya. Pindah ke tengah. Bukan. Aduh, udah berdua nih, udah pasangan nih. Aduh, asik banget. Dari tadi gerakannya mau badola bentor, say. Begini terus kan dari tadi. Cukup dikasaran gaya. Langga ya, langga. Malu-maluku. Kan tertawa. Cuy.
jangan ditahan. Jangan tahan Uti. Oke. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Oh, 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 oh. High music, high flow. Bersama kita akan melaju mengawali hari yang baru. Semangat warnai dunia. Hari ini akan jadi. Mau terbang, Pak? Mau tahu-tahu nu Buti, mau terbang Oke, nih. siap. Mau mete ini. Mangga. Ih, Bisa, mantap Indah? ya. Mantap. Siap, oke. Habis ini langsung lari ya. Ah, Siap. Siap, Den? amper di TUT ada CKDP badan dengan baju, mantap. Neng mau ke belakang, Neng. Profesional. Ini posisinya jadi belakang ya. Boleh, boleh, boleh. Lagi. Aduh, so tatapore dia. Kasih yang so tatapore. So bersemangat. Do with that dessert. Do what, do what, dee da, dee da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, dee da. Do what, do da, dee da, do da, dee da. Murder that, dance up. Jantungku seakan ikut irama. Terlena oleh pesona alunan kopi nanggung. มันพังไปเบิดแล้วเห็นได้แค่เลือดใจเจ้าของขอโทษที่เขา Tunggu goyang, tunggu. Langsung barengan Ini kacung gugur, gerakannya. ini ketawa, ini ketawa. Ini Waduh, Indah. Kenapa kamu ketawa, Dek? Malongola Buti tertawa. Apa yang lucu? Oh, gerakannya sama. Oke, mohon maaf ya Indah ya, kamu harus dieliminasi. Oke, lanjut lagi. Silakan Indah ke belakang. Ya, gugur. Aduh, Ini mau dilanjutin atau apa? mau dilanjutin nggak ya? Biarin aja Kayaknya kakinya terus ya. dibiarin aja ya. Ya udah kita ke belakang aja kali ya, Iya, Bang kita ya. lanjut acara aja ya. Kita lanjut acara, biarin dia. Enggak dong. Saya masih pengen lihat goyangan dia, Masih. bagaimana tarian dia, bagaimana dia menyesuaikan dengan lagu, tapi tetap digoda. Goda. Lagunya, ไปเป็น tetap มะลิงกิง lanjut. กองสารน้องกองแกง Salam cemerlang, salam pembuka. Oh, lanjut. Taki, quiere un besito o un naki. Una fiesta como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca llena. Mantap, beri tepuk tangan dong. Sudah. Sudah, Uti, sudah. Kita dapat pemenangnya ya dari challenge kita hari ini. Terbukti bahwa teman-teman Pajongge, apapun genre musiknya, seperti apapun ritme tariannya, mereka bisa kuasai. Mereka bisa kuasai dan mereka langsung menciptakan jenis tarian itu secara langsung. Hebat. Hebat banget. Nah, teman-teman itu tadi adalah challenge-nya. Nah, sekarang kita sudah punya pemenangnya. Nanti di segmen terakhir kamu akan memberikan quotes kamu buat teman-teman yang No Uti ada di rumah, ya. Nah, No Uti, jalan cerita, jangan kemana-mana. Torang akan balik lagi, tetap di TVRI. Tinggikan semangatmu, tinggikan. Tinggikan
semangatmu tinggikan. Kita telah digariskan lebih dari pemenang, tinggikan. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada dunia, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya, jalan cerita balik lagi. Nou, Uti di rumah, kita masih bersama Kacun dan teman-teman jalan cerita kita Pak Jongge. Nah, teman-teman nih, kita masih tetap diskusi ya ala-ala ya, tetap kita ngobrol santai saja. Nah, kita pengen bahas nih, tema pada malam hari ini itu adalah adaptasi modern, pertahankan tradisi. Oh, dalam dalam DP tema, Kang. Nah, menurut Kacun nih, adaptasi modern mempertahankan tradisi. Kenapa Kacun pengen mempertahankan tradisi Gorontalo dengan Pak Jongge? Ya, karena melihat kita sebagai generasi penerus ya, tentunya siapa lagi kalau bukan kita sebagai penerus ya, karena identitas kita itu ada di adat budaya kita. Jadi salah satu identitas kita itu dalam bentuk tarian. Orang akan kenal kita dari bentuk tarian. Kayak di Sumatera Barat, tari piring berarti dari Sumatera Sumatera Walauti. tari piring dari Sumatera. Ilaba. Ya, Gara. Sumatera Barat, ah. Tari saman dari Aceh. Aceh, pintar. Berarti tepuk tangan dong buat adik-adik. Iya, jadi Oke. tarian ini sebagai salah satu identitas kita, jadi sebagai penerus kita, generasi muda, ya harus kita mempertahankan. Dari bentuk adaptasi itu, ya kita tidak bisa juga yang namanya kita ketinggalan zaman gitu. Kita tetap ikut perkembangan zaman, tapi kita kemas dengan tradisi. Jadi istilahnya itu kayak kekinian, milenial gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana permintaan zaman gitu. Kita juga harus berkaca permintaan zaman seperti ini. Kita juga ikut alur gitu. Tapi tetap ya namanya mempertahankan tradisi. Keren sekali Nouti di rumah ya, mempertahankan tradisi, tapi tetap bisa relevansi dengan zaman. Harus, Tetap bisa ikut modernisasi. Hebat sekali. Nah, Kacun sendiri nih, antara modern atau tradisi, itu lebih banyak mana tariannya? Modern kah atau tradisi atau bahkan kombinasi? Kita lahirnya dari tradisi semua. Sini penari tradisi ya? Iya. Sini semua penari tradisi karena kita turunnya kita sebagai jasa ya. Kita bergerak di bidang jasa juga. Jadi sebagai entertain, jadi kita harus mengikuti juga permintaan dari klien. Klien mintanya tarian ini dansa gitu. Mau minta tarian samba, mau minta tarian India, kita harus ikut gitu. Kita harus belajar. Karena kalau misalnya kita tidak ikut yang namanya itu permintaan, kita tidak akan bisa berkembang. Kita terus belajar karena dari proses itu kita akan menikmati yang namanya hasil. Gitu. Jadi mereka paling banyak berasal dari penari tradisi, tapi saya ajarkan juga untuk tarian modern.
tradisional, modern juga tetap jalan Iya. sesuai dengan permintaan pasar. Iya. Keren sekali. Nah, kebanyakan di tren 2020 ke 2021, kebanyakan mereka lebih suka yang modern atau tradisional? Tanya aja jujur, mereka mah suka Coba yang mana? Tradisi dari apa Bang Fadil. Faidel. Faidel. T.U.T. Faidel. Spider. Oke. Kalau misalkan kita lihat di tahun berapa tadi? Tahun Dari 2020 selama pandemi ini iya. sampai 2021 Ke tradisi sih kayaknya, lebih ke tradisi. lebih ke tradisi. Iya, lebih ke tradisi karena memang basic dari awal itu tradisi gitu. Mau coba-coba ke modern pernah juga, tapi ya lebih selaknya itu di tradisi. Gitu. Oke, lebih Nyamannya di juaranya tradisi. lebih nyaman di zona tradisional. Keren sekali. Nah, kalau untuk tadi Faidel, terus Fendi. Uti Fendi. Kalau Uti Fendi, Karena saya lahir dari tradisi, jadi saya mencintai tradisi dan saya akan melakukan dance yang modern ketika diminta oleh Kacun untuk Oh, job begitu. dance gitu. Buat untuk aku yang modern. Kacun. Iya Oh, gitu. Di luar dari situ kayaknya saya agak kurang tertarik sih. oh begitu. Tapi rata-rata teman-teman Pak Jongge pada takut sama Kacun juga. Menghargai. Wajah Kacun. Oh, menghargai, Iya, menghormati ya sebagai Menghormati. tetua. Tapi ya. takut tidak? Takut. Sedikit. Ya begitulah. Agak-agak ini ya, Iya. serem ya. Oke. Nah, kalau Kacun, mereka ini ada spesialis tariannya Ada. nggak sih? Kayak misalnya si Indah modern, kemudian teman-temannya yang lain tradisional atau gimana? Spesialis modern ini Estika sama Fendi. Estika dan Fendi. Mereka lebih saya genjot untuk tari modern dance. Kalau ini juga modern gitu, tapi spesifiknya ya lebih ke modern itu Estika. Oh, Tapi gitu. mereka sering turun juga sama-sama gitu. Saya ajarkan dan mereka rata-rata bisa gitu karena biasa menari gerakan TikTok ya. Jadi dasarnya memang udah ada di situ. Oke. Biasa main TikTok berarti? Ada TikTok? Ada akun Nah, TikTok tahu kan? aku. Oke, gaul-gaul keren-keren ya, pada punya TikTok semuanya. Iya, Nah, jadi mereka udah punya basic, kemudian juga karena lagi trennya dance TikTok, jadi mereka juga belajar terus ya. Saya tangkapnya di situ, mereka bisa gitu, cuma butuh pelatih aja. Mereka bisa kalau dilatih. mantap. Jadi pada dasarnya No Uuti yang ada di rumah yang belum tergabung dalam Pak Jongge pun bisa. Bisa, Asal gitu. dilatih. Dilatih dan ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan ya nggak ada, percuma. Keren sekali, keren sekali. Nah, tadi Faidel tradisional ya, Iya. kemudian Dua. tradisional juga, Indah modern. Ini modern juga. Wah, keren sekali. Kalau Kacun nih, spesialisnya apa? Kita pengen tahu pawangnya nih ya. Ya gimana ya? Kalau saya lahirnya juga dari tradisi, tapi saya belajar itu ketika semester 5. Belajarnya dari semester 5 beda sama mereka dari SD, SMP, SMA. Jadi belajarnya secara otodidak. Gitu. Jadi ikut-ikut juga di sanggar, saya belajar bagaimana cara penciptaan tari, bagaimana penyajian, gitu. Bagaimana mereka bisa menikmati penampilan kita itu saya belajar di sanggar sambil menyelam minum Ayo. air ya. Sambil menyelam minum Bukan minum teh ya. sambil menyelam minum air. Jadi karena saya merasa sudah lama berproses di sanggar, saya turun dan saya mencoba apa yang ketua sanggar ajarkan pada saya, bagaimana saya bisa menerapkan gitu. Tidak mungkin kita berpatokan seperti ini terus gitu kan, tidak akan berkembang. Benar. Jadi kita keluar dengan zona nyamannya kita sendiri. Kita keluar dari zona nyaman, kita buat zona nyaman sendirilah istilahnya. Jadi semakin ke sini saya bisa membaca pasar bagaimana, tarian bagaimana, dan juga memperhatikan karakter anak-anak ini susah loh. Oke. Iya. Apa-apa yang bikin susah? Ini manja anaknya. Aduh, manja. Iya manja, aslinya Perlu memang suka manja. dulu sebelum dia mau menari. Manja, terus agak ya humoris juga. Oke. Iya, istilahnya Karena mungkin gilingan masih- ya. Oh, gilingan. Karena mungkin masih anak-anak juga ya. Iya, masih anak-anak. belia. Jadi saya bisa belajar bagaimana karakteristik mereka itu ketika mereka berkumpul, ketika mereka saya ajarkan tarian, ketika mereka bosan, ketika mereka tidak mau dan lain sebagainya itu harus saya tangkap dan saya bisa belajari gitu. Oke. Karena semua itu ada di pelatih. Kalau penari berhasil, berarti model pelatihnya seperti ini gitu.
Kalau penarinya jelek, ya berarti pelatihnya nggak bagus gitu. Keren sekali ya, seperti ayah sendiri ya. Ayah so? Iya. Nah kalau ini tadi karakternya cenderung manja. Kalau teman-teman yang lain punya karakter yang sulit sekali untuk diatur ketika latihan atau gimana? Kalau sulit diatur kayaknya tidak. Kalau sulit diatur ya udah keluar, gitu kan? Ya kalau masuk dalam suatu lingkungan ya ikut kepalanya kan. Ya mereka semua rata-rata ikut dengan sesuai perintah. Kalau untuk dari segi mereka, kesulitan mereka itu menangkap gerakan dan lain sebagainya itu ada beberapa orang sih. Cuman dari mereka sudah ada yang mengerti lah. Mereka bisa mengajak mereka yang belum bisa pelatih sama-sama gitu. Dan mereka seperti keluarga, betul keluarga? Keluarga dong, masa bukan? Kok kayaknya tertekan ya? Ya ampun jawabannya. Nah, tapi mereka di dalam memang kayak keluarga, mereka saling melindungi, mereka saling mengingatkan, menasehati dan Saling tumbuh ya, Iyalah, sama-sama berproses. ya mereka berprogres. ikut kepala gitu. Kalau misalnya kepala gerak kanan ya ikut juga gitu. Kalau misalnya saya arahnya salah, ya pasti anak-anak juga akan Jatuh juga. Jatuh juga. Sangat-sangat fundamental ya ayah kita ya, Ayah kita. Pak Jongge. Jangan panggil ayah kawan ya. Nah, Nauti Jalan Cerita itu tadi adalah cerita teman-teman Pak Jongge. Kita masih punya banyak cerita lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jalan Cerita. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan jangan menyerah. Katakan pada dunia, aku, kamu, kita semua pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, teman-teman Jalan Cerita, kita udah masuk di segmen terakhir. Nah, sekarang nih pertanyaannya adalah Kak Chun. Setelah ini, Pak Jongge, apa rencana ke depan? Tentunya tetap terus berkarya kita pastinya, tetap terus berjalan. Seiring berkembang zaman kita juga harus hadapi rintangan, tantangan yang pastinya. Dan saya mau Pak Jongge bukan hanya dikenal di Gorontalo, tapi insya Allah Pak Jongge bisa berkiprah sampai tingkat nasional. Karena kiblatnya kita itu kita lebih ke entertain, jadi kita kiblatnya ke salah satu grup dance yang dari tahun 90 udah terkenal, Batavia Dance. Gitu. Hebat Jadi sekali. saya kiblatnya memang Batavia gitu. Saya mau ada Batavia kecil lah di Gorontalo. Mudah-mudahan ya. Amin, Pak amin, Jongge. amin. Amin. Nasibnya seperti Batavia. Nah, Nauti di rumah yang lagi nonton butuh pesan dan saran nih atau quotes ya dari teman-teman Pak Jongge. Mungkin kita bisa mulai dari Faidel. Putih Susah ya Faidel. namanya. Fader, oke. Untuk Nauti di rumah, jangan malu ya, dan juga jangan ragu untuk mengembangkan bakat teman-teman semua atau yang bisa kita kenal dengan pengembangan life skill gitu. Nah, karena gini, Fidar punya quotes untuk teman-teman yang ada di rumah. Kerjakan rencanamu, rencanakan kerjamu. Don't play bosku. Don't play. Oke, keren sekali. Selanjutnya dong, Uti Fandi. Fandi, Uti Fendi. Fendi ya, Fendi. Ya buat sahabat Nauti semuanya, pemuda Maju. bukan hanya menggerutu dan mengeluh tentang perubahan, tapi kita sebagai pemuda kita harus maju dan bangkit dalam membuat perubahan. Terima kasih. Keren sekali. Berikutnya, Nou Indah, Nou Jessica. Ini yang indah. Ya, untuk Nauti yang ada di rumah,
Banggalah terhadap dirimu masing-masing meski banyak yang tidak menyukai karena rezeki sudah di tangan Tuhan. Aduh, Rezeki sudah Tuhan di so tangan. atur. Rezeki Tuhan so atur, mantep. Jelas dari Pak Jongge. Untuk No Uti yang ada di rumah, kalian tetaplah harus mengembangkan tradisi yang ada di daerah kalian masing-masing dan jangan pernah takut gagal dan kalian harus terus mencoba. Keren sekali ya. Selanjutnya, ayahanda kita, pimpinan kita, kepala suku Pak Jongge. Kacun, silakan Iya. motivasi buat No Uti yang ada di rumah. Sebagai pelaku seni, tentunya kita sebagai generasi penerus tetap yang namanya berkarya, melestarikan, dan terus tetap menjaga warisan budaya kita. Karena warisan ini adalah identitas dari bangsa kita. Dan itu tidak pungkiri dengan kelakuan atau attitude kita ketika kita berseni. Seperti kata pepatah, ketika kalian cantik, orang hanya akan melihat kalian. Ketika kalian cerdas, orang akan mendengar kalian. Tapi ketika kalian berkelakuan baik, orang akan menghargai kalian. Keren sekali, beri tepuk tangan dong. Nah, No Uti yang ada di rumah pasti sudah termotivasi dengan seluruh jalan cerita dari teman-teman kita yang ada di sini, teman-teman cerita dari Kacun dan Pak Jongge. Harapannya teman-teman di rumah, No Uti sekalian bisa termotivasi dan segera memberikan kontribusi nyata buat provinsi kita, negara kita Indonesia. Nah, dari saya, last ya, mau apapun yang kita lakukan, sebisa mungkin itu bermanfaat buat orang sekitar. Saya Septi, undur diri dari Jalan Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karao malo momongulipu masa mulo toli